adik-adik nih ketemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggunya. Masih semangat ya di rumah. Nah, hari ini adalah hari terakhir kita ibadah sekolah minggu online di tahun 2020 ini. Nah, karena ini ibadah terakhir, semuanya harus lebih semangat lagi, harus lebih sukacita lagi. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh, siapkan dulu hati dan pikirannya. Coba yang masih berdiri, yang masih main-main, yang masih ganggu kakak dan adiknya, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk tadi kan kakak Sela mau biar semuanya lebih semangat karena hari ini penuh dengan sukacita, kita mau angkat lagu pujian Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Tadi kita sudah mengangkat lagu pujian, nah sekarang kita mau membuka ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur Bapa yang sungguh luar biasa karena hari ini Bapa kami bisa beribadah Bapa walaupun masih dalam keadaan online. Tapi kami mau bersyukur, kami mau bersukacita, kiranya ibadah ini Bapa bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan Kau berkati Bapa ibadah kami hari ini supaya menjadi
sukacita juga buat adik-adik kami di rumah dan orang tua juga yang menemani anak-anaknya Bapak. Berkatilah ibadah kami, hanya inilah yang kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Devita mau tanya dulu nih kabarnya minggu ini. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Aduh, kayaknya masih kurang kedengeran nih Kak Sela. Sekali lagi berarti Kak Sekali Devita. lagi, coba yang kuat, suaranya harus keluar. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, siang hari ini walaupun siang cuacanya panas Kak Sela, tapi kita mau lebih semangat lagi muji Tuhan ya. Kita mau angkat lagu pujian di kepak-kepakan sayapnya, tapi adik-adiknya harus bangkit berdiri. Pasukan Kristus, Siap. bergerak semua ya, ikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Diangkat pujian ini sekali lagi. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, gimana nih adik-adik? Udah panas belum? Guru-guru sekolah minggunya udah panas? Udah keringetan? Belum. Aduh, berarti masih kurang dong. Gimana Kak Sela kita kalau angkat lagu pujian satu kali? Boleh loh, boleh. Tapi harus lebih semangat. Nah, tapi lagu ini berhubungan sama lagu kelahiran Kak. Karena sebentar lagi kita mau Natal. Yeay. Jadi semuanya harus semangat ya. Kita angkat lagu pujian, Dia Lahir Untuk Kami. Kita katakan Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus
sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Turnip. Tapi sebelum itu kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau sambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Betapa Hati. Shalom buat anak-anak yang ada di rumah, duduk manis dan kita ambil Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menjaga kami secara khusus anak-anak kami yang ada di rumah Bapa. Engkau masih memberikan mereka kesehatan Bapa. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Buka hati dan pikiran telinga kami juga Tuhan, sehingga apa yang firman kami dengar saat ini dapat kami jalankan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Seperti biasa, anak-anak bisa baca di rumah secara bergantian dan saya akan membaca dari sini. Lukas 1 ayat 46 sampai 56.
dengan perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Buat anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, yang kita sembah dan kita puji dan kita muliakan. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita kebaikan. Kita tidak boleh congkak, tidak boleh iri hati, kita tidak boleh sombong. Itu Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan selalu mengingatkan kita agar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus kita lakukan. Anak-anak juga saat ini yang masih beribadah di rumah, masih belajar di rumah, harus tetap bersuka cita, tidak boleh menyerah. Walaupun pada saat ini kalian masih belajar di rumah, percayalah kalau kalian rajin berdoa, Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kalian. Di sini katanya kita bersuka cita, apalagi sebentar lagi kita Natal loh. Ya, kita harus bersuka cita walaupun kita tetap di rumah, walaupun kita mengadakan Natal di rumah, tidak boleh merasa lelah. Kita harus bersuka cita karena Tuhan itu sudah baik pada kita, sudah memberikan kita kesehatan, sudah memberkatin kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selama kalian tidak bisa sekolah, tidak bisa beribadah, siapa yang rajin berdoa di rumah? Coba tunjuk tangan. Nah, saya percaya anak-anak paling rajinlah berdoa ya, karena harus mendoakan orang tuanya, harus mendoakan keluarga, adik kakak, dan mendoakan sesamanya. Kalau kita rajin berdoa kepada Tuhan, itu samanya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu napas kehidupan kita dengan Tuhan. Karena apapun pergumulan kita, apapun permintaan kita, Tuhan akan dengar. Kalau anak-anak betul-betul mau berdoa kepada Tuhan, yakinlah. Setiap saat, setiap waktu nanti kita akan bertemu kembali. Kalau kalian rajin berdoa, minta kepada Tuhan supaya suasana Covid ini cepat berlalu, kita akan kembali dan tetaplah bersuka cita. Di sini jadi jangan pernah merasa bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu luar biasa baiknya pada kita. Apapun kemauan kalian, apapun kemauan kita, Tuhan akan kabulkan semuanya itu. Jadi tetap bersuka cita, tetap bergembira walaupun kita masih di rumah. Inang yakin anak-anak sekolah minggu GKP Bandar Lampung betul-betul bersuka cita di rumah walaupun saat ini masih berkumpul dengan orang tua. Jadi anak-anak tetaplah selalu melakukan yang kebaikan, rajin berdoa, membantu orang tua, tetaplah bersyukur kepada Tuhan walaupun pada saat ini kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa belajar bersama di sekolah dan beribadah di gereja. Di kitab 1 Petrus 1 ayat 14, anak-anak boleh buka kitab 1 Petrus 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi anak-anak tetap taat kepada Tuhan, taat kepada Yesus, karena Tuhan Yesus itu Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang telah memberkati kita, Allah yang telah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Firman Tuhan juga dikatakan di dalam kitab Filipi 4 ayat 6, boleh dibuka kitab Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, segala apapun yang terjadi di dalam hidupmu,
Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan memberikan apa yang engkau minta. Jadi tetaplah bersukacita karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berdoa, dan jangan lupa tetap belajar di rumah dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah kami selalu bersukacita di hadapan-Mu Tuhan, selalu memuji dan selalu berdoa kepadamu Bapa. Apapun segala pergumulan kami, kekhawatiran kami percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami, Tuhan akan mengabulkan doa kami. Buat anak-anak kami yang ada di rumah pada saat ini Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat bijaksana, Tuhan berikan kepintaran, sehingga apapun yang mereka kerjakan di rumah Tuhan menjadi sukacita di hadapan mereka, terutama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati orang tuanya Bapa, berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ini adalah ibadah kita terakhir di tahun 2020. Dan kita akan mengadakan Natal di tanggal 20 Desember 2020. Tetapi walaupun dengan online, tetap semangat, tetap mengikuti ibadah Natal di rumah ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan ibadah kita kembali di tahun 2021 Januari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah untuk merespon firman Tuhan yang udah kita dengerin tadi, kita mau angkat lagu pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah untuk mengumpulkan persembahannya, boleh dititipin ke orang tuanya. Nanti orang tuanya yang akan memberikan kepada guru-guru sekolah minggu di ibadah umum. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita sudah di akhir acara kita dan kita akan memuji Tuhan sekali lagi untuk menutup ibadah hari ini. Kita angkat lagu pujian Burung Pipit. Kita katakan Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandangi. Terlebih
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat kemuliaan-Mu Bapa yang boleh kami rasakan Bapa, terlebih untuk anak-anak sekolah minggu Bapa yang boleh Tuhan berikan kesehatan Bapa di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Tuhan, di sini Tuhan kami ingin berdoa Bapa, terkhusus Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada Bapa. Berikan mereka kesehatan Bapa, Engkau juga yang berkati mereka dalam masa-masa sekarang ini Bapa. Berkati juga mereka dalam belajar online mereka Bapa, agar mereka kuat Bapa dalam belajar online masa kini ya Bapa. Tuhan juga kami ingin berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada Bapa. Berikan mereka kesehatan, umur yang panjang Bapa. Berkati setiap pekerjaan yang boleh mereka kerjakan Bapa untuk kami anak-anaknya Bapa. Tuhan, di sini Tuhan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kami Bapa, pelayan-Mu Bapa, guru-guru sekolah minggu, tim IT Bapa, yang boleh Tuhan Engkau pakai Bapa menjadi pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kesehatan kami, setiap pekerjaan yang boleh kami kerjakan Bapa. Tuhan, di sini juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk rencana Natal kami Bapa. Kami tahu Tuhan untuk rencana Natal kami ini Tuhan, walaupun masih online Bapa, kami serahkan Bapa rencana Natal kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa, agar apa ya Tuhan yang boleh kami kerjakan Bapa untuk Natal kami ini Tuhan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk masa-masa di sekarang ini Tuhan, kami serahkan Bapa. Kami percaya Tuhan mukjizat-Mu akan turun Bapa untuk kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ampunkan Bapa segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat dari-Mu. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya minggu depan kita akan bertemu dalam nuansa Natal. Jadi persiapkan diri kalian dan sampai ketemu minggu depan. Shalom. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Mazmur 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 23. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepada kamu. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab
kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin.